Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta telah menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2024. Dan selanjutnya KPUD Jakarta akan menggelar pengundian nomor urut paslon Pilkada Jakarta pada Senin 23 September hari ini. Ya, dan tidak sedikit paslon mengharapkan dapat nomor urut 1 dan sebagian tidak mempermasalahkan berapapun nomor urutnya. Dan untuk membahas hal ini kami sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Poligov Muhammad Tri Andika. Selamat pagi Pak Tri Andika. Selamat pagi Mbak Dila, Mas Habib. Iya, Pak Tri, kalau misalnya kita bicara nih, walaupun saat ini penentuan dan penetapan nomor urut Cagup Cawagup ini kan menggunakan sistem undian ya Pak ya. Tapi hal ini tuh masih menjadi sesuatu yang menarik nih. Kira-kira nih menurut pandangan Bapak, apakah nomor urut yang nantinya akan didapatkan oleh masing-masing pasangan Cagup dan Cawagup ini bisa mempengaruhi para pemilih atau tidak nih Pak? Dan benar nggak nih Pak unsur-unsur mitos kalau nomor urut ini berpengaruh terhadap pemilih? Kayak nomor hoki gitu Pak. Politik itu kan simbol ya, jadi memang kadang-kadang dikaitkan dengan angka yang juga bagian dari simbol itu sendiri gitu. Tetapi kalau kita lihat ya dalam pileg, pemilihan legislatif yang menggunakan sistem proporsional terbuka, nomor urut memang masih cukup signifikan pengaruhnya terhadap pilihan dari para pemilih. Ya. Tetapi kalau dalam konteks pilkada, dalam catatan saya pribadi, tidak begitu signifikan ya faktor nomor urut dalam menggiring pilihan pemilih. Karena apa ya dalam pilkada ini ya apa semua kandidat memiliki jumlah pertama relatif sedikit ya dibandingkan dengan para caleg. Yang kedua juga para partai pengusungnya juga memiliki latar belakang nomor urut yang berbeda-beda juga gitu. Ya. Dan yang ketiga, pilkada ini lebih ditentukan oleh performance sang kandidat ya. Oke. Sang kandidat. Jadi tidak ada pengaruh yang cukup besar ya terhadap keterpilihan seseorang atau kandidat terkait dengan nomor urut yang dimilikinya. Satu, dua, tiga ya dalam konteks pilkada DKI Jakarta kan orang punya gaya sendiri untuk membangun naratifnya ya. Nomor satu barangkali itu identik dengan unggul, nomor dua itu identik dengan apa namanya figur yang mampu memberikan alternatif di antara pilihan yang ada. Nomor tiga bisa dibangun dengan citra ini adalah pilihan yang paling paling tinggi gitu ya, paling 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 bagus gitu. Jadi setiap nomor memiliki pendekatan narasi yang bisa digunakan oleh masing-masing calon. Namun yang terpenting adalah program kerja, kemudian juga performance dari para kandidat dan aktivitas campaign di lapangan. Tiga hal itu menurut saya yang bisa mempengaruhi pilihan para pemilih Jakarta. Baik, Pak Tri, kalau kita memandang dari perspektif psikologis, pemilih angka atau nomor urut Cagup-Cagup ini memang masih berpengaruh tidak untuk saat ini? Ada segmennya memang. Kan kalau kategori pemilih itu ada tiga, pemilih sosiologis, pemilih apa namanya emosional, dan pemilih yang rasional ya. Dan faktor apa namanya budaya ataupun faktor sosiologis masyarakat kita yang melihat nomor urut satu sebagai pilihan utama memang masih ada. Tetapi dalam konteks masyarakat Jakarta, saya pikir pemilih seperti itu sudah mulai bergeser. Pemilih Jakarta akan lebih fokus kepada bagaimana para kandidat mampu menyelesaikan problem sehari-hari yang ada di depan matanya. Kemacetan, banjir, itu kan dua hal utama yang berada langsung di depan rumah para pemilih. Nah, itu kayaknya tidak ada hubungannya dengan nomor-nomor yang apa diyakini mengandung satu mitos tertentu gitu ya. Baik Pak Tri, tapi kalau misalnya kita lihat tren nomor urut Cagup Cawagup Jakarta nih, kira-kira berpengaruh nggak sih terhadap partai pengusung? Kan kayak yang kita tahu ya, kalau pasangan Ridwan Kamil Suswono ini kan diusung sama Kim Plus. Kim Plus itu kan identik dengan 02. Kira-kira kalau misalnya Pak Tri sendiri melihatnya ini seperti apa? Apakah ketika nanti pasangan Ridho ini mendapat nomor urut 2, elektabilitasnya lebih melejit karena sudah dari awal tuh 02 tuh memang nomornya partai pengusungnya, itu seperti apa kalau Anda melihatnya, Pak? Ya, linearitas nomor ya dengan partai pengusung itu tidak terlalu signifikan. Tetapi kalau dikaitkan dengan pilpres ya bisa saja itu menjadi keuntungan apa ya, keuntungan gimmick, keuntungan teknis sehingga misalnya kalau Pak Ridwan Kamil Suswono nanti mendapatkan nomor urut 2, tidak lagi susah-susah membangun gimmick campaign ya, cukup mengcopy Betul. paste apa yang Pak Prabowo dan Mas Gibran kemarin gunakan sebagai gimmick campaign di Pilkada DKI Jakarta.
Ya, jadi itu memang ada saja ya faktor kemudahan teknis yang akan didapatkan oleh pasangan tertentu dengan mendapatkan nomor urut tertentu. Tetapi dalam konteks mitos saya pikir tidak lagi di situ ya. Tapi ini lebih kepada kebermanfaatan teknis Ya. untuk aktivitas campaign. Baik. Baik, Bang Tri, tadi Anda menyatakan bahwa gimmick campaign ini sudah tidak laku lagi seperti itu ya, Bang. Ya, lantas jika kita juga mengetahui saat ini bahwa jadwal kampanye ini memang cukup singkat, kira-kira kalau masalah kampanye, nantinya para pasangan cagup dan cawagup ini, mereka akan fokus atau berkampanye seperti apa untuk menggait atau meningkatkan elektabilitas mereka? Ya, pertama dari keterpilihan narasi yang dibangun atau yang dibawa oleh masing-masing kandidat. Ya, saya pikir ini penting. Masyarakat Jakarta sebagian besar itu sudah cukup rasional dalam menentukan pilihannya sehingga selain aspek figur yang juga dipertimbangkan oleh pemilih Jakarta adalah aspek narasi kebijakannya. Nah, ini kan akan kita lihat ya bagaimana dokumen visi misi dan apa yang disampaikan dalam masa 1,5 bulan campaign ini oleh para masing-masing kandidat. Apakah kebijakannya benar-benar menyentuh tidak program masalah-masalah yang dihadapi oleh para pemilih di Jakarta, banjir, pengangguran, kemudian juga kemacetan gitu ya. Itu atau polusi udara itu adalah problem-problem yang harus di-address langsung, harus dijawab langsung oleh para kandidat. Dan yang tidak kalah penting ya tetap aktivitas turun lapangan ya bagaimanapun pemilih itu kan psikologisnya ataupun barrier-nya ada 3 ya. Barrier dia mengenal atau tidak, kemudian dia menyukai atau tidak, dan dia dipilih atau tidak. Karena yang disuka, yang dikenal belum tentu disukai. Betul. Dan meskipun dia sudah menyukai tapi belum tentu dipilih juga ya karena ada Benar. faktor-faktor tertentu. Baik, berarti menurut Anda nih Patri, apakah survei elektabilitas masing-masing cagup-cawagup ini akan berubah drastis ya pada masa kampanye nanti? Tadi kan juga udah disinggung sama Bapak ya kalau misalnya tergantung nanti bagaimana mereka ini belusukannya, apa janji-janji terhadap warganya gitu. Berarti soal elektabilitas yang saat ini, survei elektabilitas salah satu pasangan calon ini kan sudah meningkat nih. Kita sebut saja pasangan Ridwan Kamil Susono kan sudah meningkat. Berarti artinya ketika nanti sudah masuk masa kampanye, ini elektabilitasnya masih bisa ya Pak ya untuk berubah gitu ya. Walaupun sebenarnya persentasenya udah di atas 50%. Ya, jadi posisi elektabilitas setiap calon pada hari ini bisa dikatakan sebagai modal. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini harus dijaga dan dirawat. Ya, modal 52-54% di pasangan Ridwan Kamil Suswono atau 28% di pasangan Pramono dan juga Rano Karno, yang menurut catatan beberapa lembaga survei, ini adalah modal yang harus dijaga di masa kampanye. Ya, karena kalau tidak dijaga, pemilih ini masih bisa bergeser. Karena menurut data survei juga kita bisa lihat ya, sekitar 64-70% ya, pemilih saat ini masih bisa berubah pilihannya. Artinya apa? Hal ini harus dirawat, harus dijaga oleh para kandidat dengan cara menyapa, turun ke lapangan, belusukan, dan melihat luas Jakarta yang tidak seluas Indonesia. Saya pikir itu masih bisa dijangkau oleh masing-masing kandidat dalam waktu 1,5 bulan ke depan. Baik, Patri, kita tahu masyarakat Jakarta ini memang masyarakat yang memiliki pola pikir yang terbuka dan cukup advance seperti itu kita anggap. Dan juga kita tahu bahwa manusia ini tidak terlepas dari faktor subjektivitas. Nah, terlepas dari faktor nomor urut pemilih atau bahkan konten dari kampanye, sebenarnya menurut Anda, apa sebenarnya faktor subjektivitas yang mungkin berarti yang mempengaruhi elektabilitas dari pasangan calon? Ya, tentu setiap kandidat ya masyarakat ataupun pemilih pada umumnya itu menginginkan sosok figur yang hangat, yang terbuka ya, tidak arogan dan mudah dijangkau. Itu ya. Kalau kita lihat tren pemilih di masa Pak Jokowi ya dalam 10 tahun terakhir, Pak Jokowi ini kan mampu menghadirkan sebagai figur yang dapat dijangkau oleh siapapun gitu. Jadi ini pula yang akhirnya membawa Pak Prabowo bisa maju ataupun bisa menang dalam Pilpres 2024 pada tahun ini. Ya, jadi
subjektivitas seorang pemilih itu ataupun para pemilih itu ya perlu dirawat gitu ya, perlu dirawat dan perlu dipahami dengan cara apa? Dengan cara pemilih itu perlu disentuh langsung ya, perlu memiliki karakteristik yang sama dengan para pemilih. Seperti itu. Jadi tidak hanya aspek-aspek rasional dalam artian program kerja ya, dia punya program kerja sebaik apapun ya, tetapi kalau pembawaannya itu tidak mencerminkan bagian dari masyarakat, bagian dari karakteristik umum pemilih, ya tentu tidak akan dipilih gitu ya. Kan orang itu akan memilih terhadap sosok yang bisa mendekati karakteristik dirinya gitu ya. Dan karakteristik umum pemilih adalah dia ingin sosok yang mudah dijangkau dan bisa mengasosiasikan dirinya terhadap pemilihnya. Baik, baik Bang Tri, terkait dengan swing voters juga ini menarik untuk dibahas. Saya ingin menanyakan, kalau berdasarkan pendapat Anda nih secara pribadi, masyarakat di Indonesia khususnya di Jakarta mungkin, mereka memilih itu berdasarkan subjektivitas atau objektivitas? Ya, kalau kita lihat kalau berdasarkan subjektivitas, faktor identitas gitu ya, Ya. salah satu variabel subjektivitas adalah kesamaan identitas. Kita lihat bahwa masyarakat Jakarta ini kan punya gubernur itu tidak asli orang Jakarta. Betul. Rata Ya. kebanyakan ya Mas, baik itu Pak Ahok kita pernah punya ya dari latar belakang etnik Tionghoa dan di luar Jakarta provinsinya. Kemudian juga kita punya Pak Sutioso yang berlatar belakang apa namanya Jawa ya, bukan Jakarta. Jadi masyarakat Jakarta itu sebenarnya sudah tuntas dengan permasalahan politik subjektivitas yang terkait dengan identitas. Siapapun bisa menjadi pemimpin di Jakarta. Baik. Itu tinggal bagaimana pemimpin ini mampu menyelesaikan Ya. permasalahan-permasalahan yang ada di depan mata pemilih Jakarta, banjir, kemudian tadi ya sampah atau juga kemacetan. Kalau mereka bisa menunjukkan kemampuan yang menyelesaikan masalah itu, saya pikir masyarakat Jakarta akan memilih kandidat yang mampu menawarkan solusi terbaik. Baik, baik Bang Tri. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan telah bergabung di Dialog 8 Garuda TV. Dan terkait dengan dialog kita hari ini, kita harapkan pilkada di DKI Jakarta ataupun pilkada serentak nantinya dapat berjalan dengan aman dan lancar terlepas dari bagaimanapun nomor urut nantinya yang diperoleh oleh para pasangan calon. Terima kasih sudah bergabung Bang Patri. Terima Selamat kasih, Mas beraktivitas kembali. Mbak Dila. Terima kasih.